Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 선생님. 제 이름은 Nurhayanimida. Pada video ini, saya ingin menjelaskan tentang tata bahasa inna. Tata bahasa inna. Inna adalah suatu partikel yang dilekatkan di belakang kata benda untuk menghubungkan atau mengekspresikan pilihan di antara dua kata benda. Inna dengan kata benda berakhiran konsonan serta kata benda yang berakhiran vokal dengan na. Di sini dengan inna itu ada kata benda subak yang menjadi subak inna, dan juga ada bab yang menjadi bab inna. Lalu untuk kata benda yang berakhiran vokal yang ditambah dengan na di akhir kata, di sini ada talgi, yaitu menjadi talgina, dan yongo menjadi yongona. Sebagai informasi untuk perbandingannya, inna bisa diterjemahkan menjadi atau dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi di antara inna dan atau penggunaannya sedikit berbeda. Kata atau bisa juga digunakan untuk menggabungkan kata kerja dan kata sifat. Namun dalam tata bahasa inna, kali ini hanya bisa menggabungkan antara kata benda saja. Seperti tidak bisa digunakan dalam kata sifat. Misalkan seperti minum atau makan, atau pilihan di antara sepatu atau di antara sepatu atau sandal. Itu tidak bisa menggunakan inna. Jadi inna itu hanya untuk digunakan dalam dua kata benda saja. Untuk keterangannya di sini, jika kata benda berakhiran vokal maka menggunakan na. Seperti contoh sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Di sini ada beberapa kata benda lagi. Yang pertama, bosna jihacho, yaitu bus atau kereta bawah tanah. Yaitu di sini pilihannya antara bus atau kereta. Lalu ada gichana bihengi, yaitu kereta api atau pesawat. Lalu ada babinapang, yaitu nasi atau roti. Lalu jika kata benda berakhiran konsonan, maka menggunakan inna. Di sini contohnya gemyoina toyoil, yaitu Jumat atau Sabtu. Jihacholina bus. Di sini kereta bawah tanah atau bus. Lalu ada buailina kimbap, buah atau kimbap. Digunakannya kata na atau inna dalam contoh sebelumnya menandakan adanya dua pilihan, yaitu di sini ada beberapa contoh kalimat, yaitu yang pertama hiwile sanina badaro galkoeo, yaitu aku akan pergi ke gunung atau ke laut saat liburan. Lalu ada hanggukona yongoro malhejuseo. Di sini tolong bicara dengan bahasa Korea atau Inggris. Menandakan adanya dua pilihan, yaitu antara kata benda di sini bahasa Korea atau Inggris. Hanggugo dan Yongo. Lalu kemudian contoh berikutnya, Jeju-doe galte bihenggina 배를 tayo, yaitu ketika pergi ke Pulau Jeju, saya naik pesawat atau kapal. 시원한 음료수나 물을 마시고 싶어요. Di sini saya ingin minum minuman yang segar atau air, yaitu sama yang bersifat kata benda juga. Lalu contoh berikutnya lagi, uri toyo ilna ilyo ile menayo, yaitu ayo kita bertemu pada hari Sabtu atau Minggu. Lalu contoh berikutnya lagi,
dalam bentuk pertanyaan. 대학교에서 철학이나 화학을 공부하고 싶어요. Yaitu di universitas, apakah Anda ingin belajar fisika atau kimia? Di sini juga ada dua kata benda, yaitu antara fisika atau kimia. Dan untuk contohnya berikutnya, 저는 술이나 콜라를 마시고 싶어요. Yaitu saya ingin minum alkohol atau cola. Dari semua contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah untuk menerangkan bahwa inna hanya untuk mengekspresikan atau hanya untuk mengekspresikan atau menandakan adanya dua pilihan, yaitu antara kata benda dan kata benda, bukan kata benda atau kata sifat, atau kata benda dan kata kerja. Itu tidak bisa menggunakan inna. Inna hanya untuk dipakai antara kata benda dan kata benda. Lalu di sini ada contoh percakapan. 아침에 부통 먹어요? 빵이나 비빔밥을 먹어요. Di sini orang pertama bertanya, biasanya pada pagi hari kamu makan apa? Lalu orang kedua menjawab, makan roti atau bibimbap. Di sini adalah menyatakan pilihan antara roti atau bibimbap. Lalu untuk contoh percakapan yang kedua, 회사에 어떻게 와요? 버스나 지하철을 타고 와요. Di sini untuk orang pertama menanyakan bagaimana kamu bisa kerja atau bisa bekerja, atau bagaimana kamu bisa datang bekerja. Untuk orang kedua menjawab naik bus atau subway atau kereta bawah tanah. Di sini menandakan adanya dua pilihan dari kata benda, yaitu bus atau subway. Sekian video penjelasan saya tentang tata bahasa inna. Semoga dapat dipahami dan semoga bisa membantu untuk nilai UTS saya. Sebelumnya, maaf jika ada kesalahan saya. Terima kasih. 감사합니다. 안녕하세요.